Interupsi Pak Denny. Kenapa interupsi kok? Alhamdulillah malam hari ini saya senang sekali. Oh, kenapa senangnya kenapa? Si Komeng nggak ada, jadi nggak ada yang gangguin saya. Yakin banget dia nggak akan digangguin sama yang lain. Ya nggak ada orangnya mana? Iya emang. Iya. Meng, kemana lo? Nggak ada lo. Kita emang nggak pernah gangguin Pak. Kita emang nggak pernah gangguin, langsung nonjokin. Cara instan jadi beken. Ya. Habis ngapain? Oh, markirin orang Semarang nih, bisnis sembarangan Pak. Oh, tadi mereka iya. Iya. Jadi ada lo sebenarnya ya? Ya ada man ngurus ini masih. Iya. Komeng, dijelek-jelekin sama Pak Jarwo tadi. Dijelek-jelekin mana sih Komeng? Nih. Nah, saya hidup bahagia. Jangan berisik. Kenapa? Pak Jarwo di rumahnya udah nujuarin Pak. Masih ada. Masih ada orangnya nih. Ada. Nih. Tuh kan? Hah? Apa saya bilang kan? Iya. Dateng langsung jadi kerok. Hei, malah salaman, dengerin saya ngomong ini. Saya mau ngambil SIM. Oh, udah enggak, Meng. Udah enggak dia. Ngambil SIM, dia itu brimob. Tepuk tangan dulu dong untuk Komeng, ya. Iya brimob. Kan? Polisi. Ya brimob nggak ngeluarin SIM. Pasukan elitnya polisi, brimob. Ya tapi nggak ngeluarin SIM, Komeng. Ngeluarin kalau ditanya. Iya, SIM-nya mana? Iya. Pasti dikeluarin. Pak Norman punya SIM, dikeluarin. Iya. Maksudnya petugas yang ngeluarin SIM, izin SIM mengemudi. Bukan dia, lantas, ditlantas. Siapanya? Nurut. Oke, Pak Jarwo duduk. Silakan. Saya tanya sama Calontong dari sisi Anda sebagai seorang peneliti. Pernah nggak meneliti yang namanya instan? Oh pernah. Ya, seperti apa yang Anda lihat dalam penelitian Anda? Mie, bubur itu Ya instan itu. Ini kan yang orang ini yang muncul. Popularity, ya artis lah. Pertama saya akan memperkenalkan kalian semua. Loh Anda aja, ngapain semua aja banyak? Maksudnya pada Anda. Iya. Saya dari Asosiasi Peneliti Normal Tulalit tapi Beken. Disingkat apa tuh? Anti notulen. Wow. Kenapa jadi Itu teman saya. Hah? Bapak, Bapak ini yang biasa nyari konklusi terakhir. Kalau nggak ada dia nggak lengkap Pak. Iya. Kenapa saya anti dia? Kenapa? Karena kalau dia nongol berarti mesti habis acaranya. Oh gitu ya? Iya. Bisa dimulai? Silahkan. Nggak bisa. Silahkan udah. Ada peribahasa yang mengatakan. Alah ini mau ngaco lagi. Orang udah pada gak percaya sama peribahasa lu. Apa? Udah nggak masalah. Orang nggak percaya nggak masalah. Yang penting peribahasa ini masih percaya saya baca. Kalau Anda pernah mendengar tak kenal maka tak, gak masalah. Yang penting mau orang kenal. Gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Lu jangan dipanjang-panjang. Tak kenal maka tak, ya. Nggak masalah. Yang penting kenal sama orang. Maka tak mah nggak terkenal nggak apa-apa nggak kenal. Emang lu mau kenal maka tak? Ngomong yang benar saya bunuh nih orang. Meng. Jangan gitu dong. Ya itu Pak ngomongnya. Enggak. Dia yang ngomong kenapa dia yang harus dibunuh? Jangan ini orang jadi udah. Dia kegedean Pak lawan saya. Masalahnya bukan hanya kamu aja yang pengen ngebunuh dia, banyak. Oh ya udah. Duduk lagi Pak, duduk lagi. Gara-gara Anda ini. Gara-gara perumpamaan peribahasa itu tuh. Saya mau dibunuh. Anda mau nggak? Yang mana mau dong? Ya kalau nggak mau ya sudah ikhlas aja. Udah. Ikhlas aja. Ikhlas aja. Coret tuh peribahasanya. Loh ini dijelekan dulu tak kenal. Makata itu siapa Makata? Saya Anda mau kenal pemain sepak bola dari Jepang Makata. Anda mau kenal sama kata enggak? Enggak usah. Nah iya makanya tak kenal sama kata kan nggak masalah. Yang penting kenal sama orang. Tak kenal kata. Aduh. Dari tadi saya pikir ini nggak ada masalah. Tak kenal sama kata nggak masalah kan? Makata kita mau kenalan buat apa? Yang penting kenal sama orang. Makata mau kenalan lagi. Saya survei 100 orang. 100 orang. Saya tanya. Nggak dengar. Ya, lu gimana survei tapi orangnya nggak denger? Lu gimana sih cara ngomong lu gimana? Kuah sayur kalau ngomong. Nggak, mungkin waktunya tempatnya rame mungkin ya. Jadi nggak terlalu dengar. Kayaknya saya tarik ke tempat sepi.
100 orang ditarik ke tempat sepi, ditanya satu persatu. Ya, jadi rame lagi dong, Pak. Iya. Kan tempat sepi, ditarik 100 orang, ya rame lagi. Tempatnya udah nggak sepi lagi. Makanya saya cari tempat yang lebih sepi lagi. Akhirnya saya tarik satu persatu. Itu baru. Saya kan takut, Pak. Tempatnya itu sepi, kita hanya berdua. Yang ketiga pasti ada setan. Iya. Saya nggak jadi. Akhirnya saya tarik satu lagi biar 3. Setelah bertiga, yang satu tersinggung karena dianggap setan dong, gitu kan. Makanya narik satu lagi berempat. Selalu mau survei apa enggak sih? Saya kasih tahu itulah susahnya mensurvei. Iya. Intinya saya survei 100 orang gitu aja deh, jangan nanya macam-macam lah. Nggak usah lah, prosesnya kita nggak perlu tahu. Iya, lagian lu yang ngomong. Saya survei 100 orang. Ya. Apakah Anda ingin jadi orang terkenal? 95 menjawab ingin terkenal. Lo yang 5? Yang 5 mau terkenal. Sama dong. Enggak, kalau mau dengan ingin sama. Beda. Apaan lu? Stop taksi begini. Beda. Wiper dia sih, wiper. Bedanya apa? Ingin itu dia punya kemauan. Iya. Kalau mau itu dia punya keinginan. Ya iyalah, Pak. Gitu. Anda harus bisa membedakan. Membedakan apa, Ca? Lu itu sama aja. Nah, saya tanya. Ya. Anda ingin, misalnya nih Anda ingin pergi ke Bandung. Ya, saya ingin tamasya. Anda ingin tamasya enggak? Ingin keliling-keliling kota. Saya tanya, Anda mau makan roti enggak? Mau. Mau, lu beda kan? Anda inginnya tamasya, maunya makan roti. Beda. Saya mau tanya sama Pak Jarwo nih sekarang. Kalau Pak Jarwo kan, ini artis 3 zaman ya. Iya nih, 5 zaman ya. Zaman Batu, udah ngehibur ya zaman Batu, waktu zaman Batu. Oh udah, Pak. Udah ya. Kejar-kejaran sama dinosaurus dulu. 30 September tahun 65, Pak. Orang-orang lagi repot dia MC. Oh, hebat banget Pak Jarwo. Boleh, ya silakan. Menurut Pak Jarwo bagaimana ini? Ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Pak. Iya. Langsung aja, nggak usah basa-basi, Pak. Iya. Kan ada ketimuran seperti itu. Iya, boleh. Pak orang timur. Anda orang apa? Orang pusat. Pusat mana? Matraman, Jakarta Pusat. Jakarta Timur dia. Perkenalkan saya, Pak. Dari mana, Pak? Asosiasi Lelaki Mirip Engkong-Engkong Kempot. Waduh. Disingkat apa, Pak? Asal mingkem. Jadi sekarang kita berbicara tentang cara bagaimana orang cepat terkenal. Iya. Saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh si Pak Norman Kamaru ini. Iya. Terus juga dia bagaimana muncul di YouTube. Iya. YouTube. Gak usah, Pak, biasa aja. Gak usah di gitu-gitu. Masa pakai kol-kolan? Iya. Itu barusan Bapak kalau mau dipanjangin 5 harokat jadinya, Pak. YouTube gitu. YouTube gitu, Pak ya. Enggak, Ustaz, saya mengajarkan harus hijayah itu harus apa tajwidnya harus bagus, Pak. Oh iya. Bagus. Di YouTube. Iya. Jadi saya tahu semenjak saya melihat Norman Kamarun muncul di YouTube, saya menjadi tahu bahwa YouTube itu jadi tahu saya, Pak. Iya. Kemudian ada lagi duo cewek, siapa itu namanya? Sinta Jojo. Sinta dan Jojo. Iya. Saya jadi tahu melihat si Sinta Jojo, saya jadi tahu bagaimana si Sinta Jojo itu, Pak. Bagaimana apanya maksudnya? Bagaimana seorang remaja putri dengan gayanya yang unik dan lucu, menggemaskan. Iya. Contohin gayanya yang gimana? Lagunya Dasar gimana? kau keong racun. Dasar kau keong racun. Baru danau udah ngajak tidur. Dasar kau keong racun. Sudah udah ngajak tidur. Dasar kau keong racun. Ya, jadi nggak Pak beli, Pak? Buat apa? Itu tadi. Dasar keong. Emang dia pakai baterai. Emang saya mainan pasar apa? Nah, jadi saya sangat mendukung sekali dan pro sekali, Pak. Jadi begini, Pak ya. Kita ini selama ini sering mengenal yang namanya pepatah easy come,
Easy Go. Oh, sama dengan Cipan tadi ya. Sama tadi kalau udah. Oh, Bapak nyontek ya? Yang lain dong. Nyontek Ya. dia nyontek. Saya lebih menghargai pepatahnya Calontong Kreatif yang dong. dia buat sendiri. Iya, Bapak tuh jangan udah Materi bikin sendiri dong nyontek. Ini udah nih isi kam, isi Isi go. go. Apa kayak isi Ya. bensin, isi solar Ya. gitu. Jadi lain yang penting. Iya, tapi kan Tapi kan saya udah ngeluarin duluan, harusnya Bapak Iya. cari yang lain. iya, kenapa nggak bareng? Gak Maksudnya bisa kan dia duluan tadi, Pak. Iya. Dia kan ngomong. Jadi duet kita ngomong kan enak tuh. Easy gum, Easy go. easy go. Apa? Easy Easy come, come, easy go. easy go. Ya. Jadi sesuatu yang gampang datang, gampang pergi. Ya. Saya tidak percaya 100% tentang hal itu, Pak. Berarti harus ada contoh, Pak. Saya dulu waktu ujian sekolah, Iya. saya datang cepat, tapi pulangnya belakangan saya. Itu beda lagi, Pak. Iya. Karena Saya tidak setuju dengan istilah easy come easy go, gampang datang gampang pergi Pak. Ah. Gajian tuh Pak ya, datangnya susah, perginya cepet Pak. Ayo. Itu isu kantong berarti, bukan isi kam. Enggak, dia datangnya susah nih gaji nih, lama gitu, perginya cepet. Berarti kan bukan easy come easy go. Oke. Ya dia nggak dukung itu, yang dukung itu Ibu Ona. Iya, dia kan nggak dengerin tadi Pak Cepot ngomong. Iya Pak ya. Pak Cepot. Ini Pak siapa sih? Pak Jarwo. Oh, Pak Jarwo. Cuman mukanya kayak cepot. Ah itu. Pak. Oke. Ini justru mau diterangin. Mungkin ini ada contohnya apa, Pak, gitu. Ya seperti tadi itu. Ya siapa Yang misalnya? penting bahwa kita itu apa yang kita cita-citakan. Ya. Oh datang tukang es bang, tuh bang. Tukang sekoteng nih. Kenapa ndak ngetok-ngetok gelas? Pura-pura bego lagi. Saya ini lagi berbicara, jangan diganggu dengan bunyi-bunyian yang lain dong. Kenapa sih Pak dia Pak? Iya Kok Bapak. kenapa pakai nanya lagi? Orang gelasnya yang saya pukul diem kok Bapak. Kecuali kalau saya pukul Bapak, nah gitu. Iya, tapi bunyi itu mengeluarkan sehingga mengganggu saya. Ya, benar-benar. Ya. Bentar saya tanya, kamu saya- terganggu nggak? Sebelah saya aja nggak terganggu. Saya tapi tidak Pak, bisa, Pak, dia Bu. lagi berbicara. Ini saya setuju dengan Pak Jarwo. Pak Jarwo keluar deh kalau gitu. Mendingan gini, keluar. Ya sih, Pak. Biar Calontong bisa mukul-mukul gelas terus. Saya jadi nggak fokus, Pak. Oh, fokus. Silakan Pak. Bapak ngecas sekarang. Bapak. Muncrat ya. Aduh. Bapak. Saya punya teman. Sekong di usia lanjut. Jadi selama ini orang beranggapan bahwa yang namanya popularitas dengan cepat atau secara instan itu tidak akan berumur panjang. Ya, betul. Tapi yang penting integritas. Apa? Iya betul, integritas. Ya, Itu yang integritas. penting. Kalau dia integritasnya tinggi dan kuat, Ah. insya Allah akan panjang itu karirnya. Contoh. Setuju ya, Iya, Bapak? udah diam aja saya ngomong ini. Iya, iya. Bapak orang dia setuju kok malah Bapak marahin Saya sih. setuju, Oh, Pak. setuju. Dia setuju. Thank you, brother. Dasar. Nah, salah satu produk misalnya mie instan. Iya. Ya, Ya, mie mie instan. instan. Itu integritasnya tinggi. Itu lama sekali dia usianya. Iya. Dan saya yakin bahwasannya mie instan itu akan lama umurnya dibanding dengan mie yabi. Itu pasti tingkat popularitasnya lebih lama mie Iya. instan. Jadi begitu. Nah, teman saya, tetangga saya itu Pak Gatot namanya, Pak. Pak Gatot. Teman sampai tetangga? Tetangga. Tapi berteman? Teman juga. Masa tetangga musuhan? Ada kan tetangga Ada. diem-dieman. Ya enggak aja. Ke tetangga saya dong. Ya nama tetangga tuh pasti teman. Teman belum tentu tetangga. Nah itu dia yang saya maksud. Makanya. Ini tetangganya teman. Ya. Bapak kok nyamain-nyamain? Tetangga saya bukan tetangganya Ya. teman saya, Pak. Ya ini namanya teman tapi tetangga, bukan teman tapi mesra ya. Kan. Ya. Nih tanya Calontong. Nih. Dia bener nggak tetangganya temannya dia? Pak Gatot yang mana Pak Nggak Gatot? ada, nggak ada namanya Pak Gatot. Nggak ada. Ngarang kan? Bapak ngarang mulu. Tetangga sih. sebelah mana? Kalau temen mungkin tapi saya nggak kenal. Tapi Belah kalau kanan, tetangga belah nggak kiri, ada. belah pinggir, belah tengah. Pak Gatot sebelah mana? Rambut. Belakang rumah saya. Yang Belakang rumah dia kali. Wah, iya kali. Kadang-kadang lupa nih orang rumah belakang kali masa ada tinggal di kali. Bapak kan nggak punya WC Pak, makanya di belakang kali Bapak itu.
Saya tidak sependapat, Pak Dini. Saya tidak sependapat dengan temannya, tetangganya Pak Jarwo. Pak Gatot itu. Pak Gatot itu. Nah, Loh, Pak Gatot nggak ngomong. Pak Gatotnya nggak ngomong, yang ngomong itu saya. Saya nggak sependapat sama Pak Gatot. Saya nggak sependapat apalagi sama Bapak. Bang Jali, dengerin ya. Oh, Anda tahu saya dari mana? Iya. Dari Bang Jali kan? Ah, benar sekali. Nah, tetangga saya itu udah Gatot namanya, Pak Iya. ya. Masih aja. Terus saya pengen tahu, saya penasaran. Terus si Pak Gatot itu apa? Pak Gatot itu apa? Dia itu Dia seniman. bukan ingin seperti Bang Dorman Kaparu. Norman Kaparu. Iya. Dorman Borisman, Pak ya. Iya. Iya, lah pernah N sama D aja dipermasalahin Lah nama orang ini. Lah iya, tinggal ambil aja huruf D ganti sama N. Apa susahnya? Tapi orang dilahirkan kan Lo dinamakan nggak bisa dengan... dong namanya Deden diganti pakai N ya sih, nggak Iya. bisa dong. Coba sih, D coba. diganti. Ngaco nih bapak nih. Ini ngaco. Mendingan Pak Jarwo pulang aja deh. Nah, Pak Gatot itu dia ingin menjadi artis terkenal dengan cepat, Pak. Dia berkenalan dengan seseorang yang ingin mengorbitkan. Namanya si Dodi. Ketemulah si Gatot sama si Dodi. Iya. Si Gatot ngomong sama si Dodi. Dodi, saya ingin menjadi artis terkenal. Kalau bisa dalam waktu beberapa bulan sudah ngetop. Kata Pak Jarwo. Kata si Gatot. Kan Gatot ngomong sama si Dodi. Saya mah dengerin doang, ngintip dari jendela begitu. Ingin jadi terkenal ya, Pak ya? Si Gatot begitu kan, kata si Dodi. Oh, Bapak, boleh. hanya lihat di jendela. Sambil ngintip aja dengar. Sambil mengelus-ngelus pantat bapak yang burik. Jadi gini nih. Pak Denny bisa tahu. Enggak, emang kalau agama suka iseng begitu saya, Pak. Iya. Nah, Pak Denny ngintipin saya juga waktu itu ya? Iya, saya di belakangnya. Nah, si Dodi, oh boleh. Kamu dalam 1 bulan saya akan daftarkan ke pencarian bakat. Pencarian bakat. Kan ngorbit, kalau ngorbit kan NASA. Bakat NASA itu mau buat ke angkasa. Ini mau jadi penyanyi, mau jadi artis. Bukan menjadi astronot. Muncrat ya? Tuh, gara-gara Anda tuh muncrat saya tuh. Enggak ada yang ngantongin kanebo kok. Lalu akhirnya diterima. Terima. Oleh Pak Gatot. Oleh si Dodi. Kan si Dodi yang nawarin. Jadi ya, pencarian bakat. Syaratnya Bayar. Tot, kamu harus pakai gak dong, enak. Gat aja lah manggilnya. Ya biasa orang ujung-ujung nggak manggil begitu Irawan, Wan gitu kan. Iya. Gatot, Tot. Anda harus bayar 5 juta di depan untuk bisa sebagai persyaratan. Kata si Udin. Kata si Udin nggak ada. Mana si Udin? Pak, tolong kali Udin. Samping rumah Pak Gatot, Pak Udin. Pak Jarwo. Udin mana nyampur aja. Si Udin nggak ada. Pak Jarwo tolong cerita aja, nggak usah bercanda, cerita biar didengerin serius. Astagfirullah. Iya, terus sama Dodi diterima akhirnya. Pak Gatot cerita sama Dodi, udah jangan bawa Udin lah. Tadi kan si Gatot sama si Dodi Udah. deal. Ya. Tadi Anda kemana aja sih tadi? Ngapain bawa Udin gitu? Yang bawa Udin dia. Lagian Bapak diam aja, Udin dibawa gimana sih? Ya elah gara-gara Malah si ketawa. Udin nih. Udah deh, lanjut aja Pak. Si Dodi ngobrol sama Gatot. Mau ngontrak rumahnya Dodi. Bukan. Si Gatot itu mau diorbitkan jadi penyanyi terkenal sama si Dodi. Dengan syarat Waktunya sebulan. bayar 5 juta. 5 juta. Nah, oke, disanggupin sama si Gatot. Terus kenapa si Udin? Tapi kenapa? Si Udin nggak ikut. Lalu bulu ayamnya buat siapa? Bulu ayamnya buat apa sih? Kenapa Dodi ngasihin ke si Gatot bulu ayam? Kenapa? Bulu ayam. Kok bulu ayam? Tadi Bapak ngomong bulu ayam nggak? Si Udin mau bulu ayam tadi. Oh, si Udin berarti ya. Udah dibawa sama Udin berarti bulu ayamnya. Kalau si Udin lewat, cegat ya. Iya. Lah, diterimalah duit itu sama si Dodi. Ah. Oke. Nah,
beberapa Tahun kemudian? enggak. Berapa hari? Kan dia dengerin dong, masa dengerin sampai setahun? Kali. 1 bulan kemudian bertemu kembali tuh. Bulan apa itu? Bulan Rejab. Rejep, ya. Persis di depan jendela saya lagi, Pak. Oh, ngobrol lagi ketemu. Pak Jarwo nungguin lama dong sebulan. Pak, itu jendela apa pos Hansip? Ngobrol di situ. Emang dia tinggalnya di pos Hansip? Oh, dia di situ. Iya. Yang nggak ngerti tuh dia, bapak tuh ngapain sebulan di depan jendela? Aduh. Pak Jarwo ketawa sih. Bapak kalau lagi ketawa keren, kayak kaleng ngerengginang. Pokoknya. Udah, break aja deh, Pak. Nanti lanjut aja ceritanya ya. Itu Ria Ene. Sama kayak Pak Jarwo dulu dia ada keluar juga dari kepolisian, Pak. Oh, kalau Iya, masa tahanan udah selesai. itu namanya. Makanya jangan korupsi. Tapi kalau orang pada nggak tahu kalau beliau ini adalah dari ajang pencarian bakat ya. Iya. Dia itu beliau ini dari bakatnya bakat tersembunyi ya Pak ya. Sampai sekarang nggak tahu bakatnya apa dia. Ini bakatnya bapak ini apa? Masih dicari. Tapi saya mau tanya Pak Jarwo, bagaimana melihat sosok seorang Norman ini? Secara struktural. Wes. Sadis. Bahasanya. Enggak, saya lihat bahwa namanya hidup manusia itu kan. Iya. Ya, kadang di atas, kadang di bawah. Betul. Seperti film-film itu kan. Ya, film-film perjuangan ya. Ya, betul. Perjuangan itu kan butuh. Ya, butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Nah, mungkin dulu dia persa di atas, kemudian sekarang di bawah. Tapi saya lihat dia nyaman-nyaman aja itu Ya, saya lihat. Iya, benar. Mohon maaf ini Pak Jarwo, saya ngomongnya Nggak apa-apa. di belakangnya, belakangin, soalnya nggak kamera apa-apa. depan Pak Jarwo. Iya. Iya, gitu ya. Jadi Nggak Anda apa-apa. itu lebih menghargai kamera daripada saya, dia. begitu? Boleh. Maaf. Kamu tuh ke kamera cuman manggil kakak, Kak Merah. Kalau ini Pak Jarwo, Pak Jarwo. Pak Jadi Jarwo. harus ngehormatin Bapak. Oh, iya, Pak. Gitu. Pak Tapi Jarwo. saya mau tanya, Norman lebih bahagia dulu atau lebih bahagia sekarang? Lebih bahagia sekarang. Karena Anda menjadi diri Anda sendiri Iya, sekarang ya. Lebih lepas gitu. Lepas dengan yang namanya banyak sekali orang, ada yang menghina lah atau yang negatif seperti Iya, itu. apalagi Apa banyak yang Anda di Twitter kemarin ada heboh-hebohnya Twitter bubur gitu. Ya biarin aja, tukang bubur halal kok gitu, Ya. iya kan? Ya, Anjing betul. menggongong gak viral lo itu aja. Iya, Iya, benar. sip. Bagus. Saya mau dengar sedikit aja dari calon untuk ngelihat seorang Gitu Norman tuh ini Pak gimana. Jarwo. Jangan anjing gonggong Pak Jarwo ikut ngegonggong. Iya. Gimana? Kalau saya melihat dari sisi saya begini. Pada saat dulu dia kan Brimob. Iya. Ini satu sisi ya. Iya. Kalau coba dia mempertahankan itu. Iya, betul. Mungkin dia sekarang jadi polisi. Loh iya. Orang dia masih tetap di sana sebenarnya. Seharusnya kapok-kapoknya. Wajar di belakang nih. Kasihan dong. Jangan enak dia. aja ngajar dari Nah, belakang. maksudnya- Antri. Maksudnya begini, Bang Denny. Ya. Tidak semua orang berani melakukan seperti apa yang dilakukan Norman. Ya. Artinya dia berani keluar dari zona nyaman. Ya. Waktu itu dia menjadi seorang anggota Brimob. Ya. Itu bagi banyak orang di Indonesia mungkin sebuah cita-cita. Iya, betul. Artinya ketika dia sudah menjadi Brimob itu zona yang nyaman karena ya sudahlah bekerja sebagai Brimob, punya penghasilan Ya. juga, bisa menghidupi keluarga misalnya seperti itu. Tapi dia berani keluar dari zona nyaman itu. Kalau toh sekarang seperti ini saya kira ini sudah pencapaian yang ya kan yang Apa lu nggak selesai? Ngomongnya nggak selesai. Pencapaian yang apa? ya pencapaian yang mungkin kalau dulu dia tidak punya cita-cita jadi artis, Ya. kemudian dia melewati tahap itu, Ya, betul. dia berani memutuskan untuk bergelut di dunia itu satu keberanian. Ya, dan dan kita harus acungi jempal untuk itu. Jempol. Jempol itu kalau kecil Pak, kalau gede ini jempal. Jempol. Jadi yang paling penting adalah sekarang Norman tuh menikmati sebagai dirinya sendiri. Ini semua orang pada kangen nih. Kangen ya kalau dia nyanyi. Enggak Pak, Norman nggak pernah masuk kangen Ben. Enggak, Meng, dia kangen dengerin dia nyanyi gitu. Apa yang telah membuat dia tuh menjadi terkenal. Caya-caya ya. Oke. Siap. Norman terbaru. Oke.
Gara-gara Jaya aku pindah ke Jakarta. Gara-gara Jaya aku jadi pengusaha. Cala Jaya Cala Jaya Cala Jaya. Sorry it's Cala Jaya. Sorry it's Cala Jaya. Paujan itu Cala Jaya. Paujan itu Cala Jaya. Cala Jaya Cala Jaya. Cala Jaya. Bagaimana tips supaya kita tidak mudah jatuh? Baik itu untuk artis-artis instan ataupun artis-artis yang sedang sekarang lagi merangkak dia mencari jati dirinya. Silakan dari Calontong. Kalau untuk biar tidak jatuh itu sebenarnya hanya dua yang utama harus diperhatikan. Iya. Satu, hati-hati. Dua, jangan melompat. Beda lagi, ini kan berkenaan dengan masalah keartisannya dong. Kalau masalah keartisan, saya akan kembali kepada tadi pencarian bakat. Iya. Saya mencatat nih 4 hal yang sangat aneh yang saya temukan dalam bidang pencarian bakat. Tolong. Yang aneh itu apa? Tolong saya perhatikan ya. Tolong saya perhatikan saya. Ngapain saya perhatikan saya sendiri? Oh iya benar ya. Kan? Iya. Yang pertama. Bahasanya lu tuh ininya bingung ya, menerangkan diterangkan sama diterangkan menerangkan, lu bolak-balik seperti itu. Karena saya menerangkan semua. Semua yang diterangkan itu selalu menerangkan yang diterangkan. Pencarian bakat. Satu. Anda tahu nggak kata bakat itu artinya apa? Bakat itu adalah kemampuan yang sudah ada. Dia bisa dari lahir, bisa karena. Gift. Namanya juga kemampuan yang sudah ada. Kok dicari? Aneh. Benar, itu saya. Yang dicari haruslah sebenarnya yang nggak ada. Yang nggak ada, berarti kita nyari. Satu keanehan kita temukan. Yang itu kedua, logika. Kenapa istilah bakat itu sering diidentikan dengan terpendam? Bakat terpendam biasanya gitu. Harusnya bukan dicari, tapi digali. Digali karena terpendam. Iya. Orang mencari sesuatu yang terpendam nggak akan ketemu kalau tidak digali. Harusnya penggalian bakat. Jadi Indonesia menggali bakat gitu. Itu yang kedua. Oke, saya setuju. Oke. Yang ketiga, saya tidak habis pikir orang-orang yang melakukan hal yang sangat konyol saat ada ajang pencarian bakat. Kenapa? Mereka menyanyi, menari, magician, sulap dan sebagainya. Ini kan konyol. Terus kapan bakat ketemunya kalau mereka mencari bakat malah nyanyi, sulap? Ini harus dicari bakat. Perhatikan keluarga bakat yang kehilangan bakat. Anda disuruh mencari bakat kok malah nyanyi, sulap, nari. Maksudnya tuh bakat. Nah, yang tadi logika. Yang dua itu logika. Nah, yang ketiga ini logila. Namanya. Bukan logika, logila. Tolong diperhatikan. Malas. Orang itu kan bakat-bakatnya mereka. Apakah mereka sudah maksimal bakatnya itu? Terus yang keempat. Ya. Ini baru 3 ya? 3 tadi. Ya. Yang keempat. Ini yang lebih aneh lagi. Dalam setiap ajang pencarian bakat, kenapa runner up itu harus selalu juara 2? Padahal runner up itu kan tinggal sedikit aja udah juara 1, tapi nggak pernah bisa. Biarin. Nggak fair. Saya bilangin sama si Dodi baru tau rasa. Saya nggak takut, paling Dodi juga pergi sama Udin sama Gatot. Oh gitu ya? Iya. Kalau nggak salah sih. Coret. Terus supaya tadi kalau dibilang instan gampang jatuh, sebenarnya tidak semua seperti itu. Ada yang walaupun ngetopnya instan tapi bisa langgeng bahkan lebih hebat lagi. Ada. Siapa coba? Iya siapa itu? Siapa ya? Lo gimana? Siapa Pak? Harus siapa? Anda tahu Justin? Bieber. Ya udah, oke lah Justin Bieber aja lah. Sebenarnya banyak Justin yang lain, tapi kita contoh Justin Timberlake. Tapi Justin Bieber itu terkenal dari YouTube. Ya. Karena dia benar-benar punya bakat. Dia bisa mengasah itu. Dia ketemu dengan manajemen yang bagus. Iya. Sekarang dia hebat.
Iya. Dia orang sudah nggak ingat lagi bahwa sebenarnya dia dulu terkenalnya dari YouTube. Iya. Karena dia memang tahu cara yang pas untuk mengembangkan bakatnya. Itu dia. Makanya, ini saya sebutkan. Ada 3M. Maaf nih, tambah gelap nih kamera Bapak. Karena tadi terlalu terang katanya. Oh. Sekarang udah agak gelap sedikit. Cuman si Akbar mana ya? Ini Pak. Hah? Oh ada ya? Ini Akbar ada, iya. Oke. Ada 3M. Kalau Anda mungkin oke lah. Siapa yang demam berdarah sih lu bawa-bawa 3M sekarang? Nah, ini 3M untuk apa? Biar gampang mengingat. Bagi Anda yang mungkin terkenal sudah terlanjur lewat sesuatu yang bersifat instan. Ada kuncinya supaya itu bisa awet. Bisa langgeng, makan mungkin bisa meningkat. Ada 3M. Yang harus Anda perhatikan. M pertama? Yang pertama. Iya. Bakat harus selalu dilatih biar maksimal. Ya betul. Betul Bapak. Bapak ingat kata-kata pertamanya dia? 3M. Ada 3M. Iya 3M. Yang pertama? Bakat. M-nya mana? M-nya di mana? Bakat harus selalu dilatih biar maksimal. M-nya tuh tapi biasanya kalau 3M, M-nya di depan. Nih, Anda sudah terdoktrin hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Loh, itu kan mempermudah, Cak. P3K. Itu kan singkatan. Pertama pada itu karena singkatan. Ini 3M saya itu pokoknya yang penting kan mengandung M. Misal gini, maksimal. Perhatian, tempat ini sudah dikepung. Tuh lihat. Lu gimana sih, Cak? Misal gini. 3M untuk demam berdarah. Iya. Misal jelas, menguras, mengubur, ya kan? Iya. Kemudian membakar. Nah sekarang kalau saya uraikan seperti itu. Ada membakar emang? Apa emang? Menguras, mengubur, membakar. Apa Pak 3M itu? Gosong. Si gosong nih kalau ngomong. Ya. Yang jelas depannya M. 3M, bakat harus selalu dilatih biar maksimal. Yang kedua, waktu harus dimanfaatkan dengan baik. M-nya manfaat kalau ini. Tuh kan. Yang 3, selalu siap menghadapi apapun. Menghadapi kan M-nya? Ya kan? Paham bukan sekarang ada 3M itu. 3M itu maksimal. Dan jangan dianggap jadi orang terkenal tuh enak. Iya. Mungkin Norman bisa merasakan dulu waktu ngetop-ngetopnya mau makan ada yang minta foto ya kan? Mau belanja ada yang minta foto. Giliran dia mau foto ada yang minta makan. Ada yang minta belanja. Repot loh. Repot. Nah, enak. Oke.